Punya suami perhatian, royal, dan penyayang keluarga, tapi kok diam-diam selingkuh dengan banyak wanita? Ya, inilah fakta dan solusinya, Bun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Sakinah yang dirahmati Allah. Setiap istri pasti menginginkan suami yang perhatian, setia, dan benar-benar mencintai keluarganya, ya, Bun. Suami yang selalu ada untuk istri dan anak-anaknya, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memberikan kasih sayang, perhatian, dan juga dukungan emosional. Nah, namun kenyataannya tidak selalu seindah itu. Ada banyak istri yang justru harus menelan kenyataan pahit bahwa suaminya terlihat begitu penyayang, peduli, bahkan royal dalam memberikan materi, tapi kok ternyata diam-diam bermain di belakang, selingkuh dengan wanita lain, bahkan bukan cuma satu, tapi banyak. Nah, bayangkan betapa hancurnya hati seorang istri yang telah memberikan segalanya untuk rumah tangga, yang telah mengabdi sepenuh hati, yang mungkin selama ini berusaha menjadi istri terbaik, namun kok endingnya dikhianati. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya, Mbak? Suami yang terlihat baik, bertanggung jawab, bahkan mungkin religius, ternyata kok bisa melakukan hal seperti ini? Dan yang lebih penting, apa yang bisa Bunda lakukan untuk menghadapi situasi ini? Oke, untuk menjawab itu silahkan Bunda simak video ini sampai tuntas. Karena di sini saya akan membahas beberapa fakta yang perlu Bunda pahami tentang kenapa suami yang tampak baik kok bisa tega. Di depan terlihat baik, tapi di belakang diam-diam selingkuh. Oke, fakta yang pertama, Bun, ego yang besar. Bunda, salah satu alasan utama mengapa suami bisa bersikap seolah penuh kasih sayang di rumah, tapi kok tetap selingkuh, ya karena dia memiliki ego yang sangat besar. Suami seperti ini, dia itu ingin mendapatkan perhatian dari keduanya, Bun. Dari Bunda sebagai istrinya, tetapi juga ingin dapat perhatian dari wanita lain di luar sana. Jadi, di satu sisi, dia tetap ingin mempertahankan rumah tangga, tetap ingin menunjukkan bahwa ia adalah suami yang baik dan bertanggung jawab, tapi di sisi lain, ia juga ingin menuntaskan egonya dengan wanita lain. Nah, ego inilah yang membuatnya merasa bahwa dirinya layak mendapatkan lebih, bahwa ia pantas dikagumi oleh lebih banyak wanita. Dan perselingkuhan yang dia lakukan adalah sesuatu yang masih bisa dimaklumi selama ia tetap memenuhi kewajibannya saat di rumah. Nah, masalahnya, Bun, selama suami ini merasa bahwa ia masih bisa mendapatkan keduanya, keluarga yang harmonis dan kesenangan di luar rumah, ia akan terus bermain-main dan sulit untuk berhenti. Nah, kemudian fakta yang kedua, mencari validasi diri. Bunda, suami yang selingkuh meskipun terlihat perhatian dan baik di rumah, seringkali memiliki dorongan untuk mencari validasi dari banyak wanita, Bu. Bisa jadi ini bukan semata karena ia tidak mencintai Bunda, tapi karena ada rasa puas tersendiri saat ia merasa diinginkan atau dikagumi oleh lebih dari satu wanita. Ada tipe pria yang merasa dirinya semakin berharga ketika banyak wanita yang tertarik padanya, Bu. Nah, inilah yang membuatnya sulit berhenti selingkuh, meskipun ia tahu risikonya besar. Makanya, kalau Bunda hanya berusaha mencari di mana sih Mbak salahnya dalam rumah tangga itu, nah itu menurut saya belum tentu cukup untuk menyadarkan suami. Karena bisa jadi masalahnya itu bukan pada rumah tangga Bunda, tapi lebih pada ketidakpuasan dalam diri suami itu sendiri. Nah, suami seperti ini seringkali nggak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami krisis identitas. Ya, ia merasa butuh terus-menerus mendapatkan pengakuan dari luar. Dan perselingkuhan menjadi cara yang paling mudah baginya untuk merasa dihargai dan diinginkan. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Baik, saya paham perasaan Bunda. Menghadapi kenyataan seperti ini pasti sangat melelahkan, Bun. Baik lelah secara fisik, mental, maupun emosional. Rasanya itu seperti terus dibohongi, terus disakiti, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Ya, tapi ada satu cara yang insya Allah bisa membantu menyadarkan suami secara perlahan, Bun. Yaitu apa? Melalui ikhtiar batin. Bunda mungkin sudah sering mendengar ya bahwa doa seorang istri itu sangatlah kuat. Ketika segala upaya sudah dilakukan, mulai dari bicara baik-baik dengan suami, mencoba memperbaiki diri, hingga berusaha mempertahankan rumah tangga, maka saatnya untuk menyerahkan semuanya pada Allah dengan berikhtiar batin. Nah, apa yang bisa Bunda lakukan? Pertama, Bun, perbanyak doa dan sholat hajat. Mintalah pada Allah agar hati suami ini dilunakkan dan dibimbing kembali ke jalan yang benar. Doakan suami agar suami ini disadarkan dari perbuatannya dan kembali menjadi suami yang setia seperti yang Bunda inginkan. Kedua,
Bunda bisa melakukan terapi buka aura yang biasa dilakukan para klien saya. Seringkali saat seorang istri mengalami pengkhianatan seperti ini, auranya itu ikut melemah, Bun. Energi dalam dirinya menjadi negatif, sehingga tanpa disadari, ini juga berdampak pada hubungan rumah tangga. Nah, dengan terapi buka aura, insya Allah energi positif dalam diri Bunda bisa kembali. Batin menjadi lebih tenang dan pancaran aura Bunda akan semakin kuat. Nah, ketika energi dalam diri Bunda ini berubah, suami pun akan merasakan bahwa perubahan ini dan secara alami suami akan kembali nyaman pada Bunda. Dan pelan-pelan insya Allah suami akan kembali luluh dan mau mendengarkan segala omongan Bunda. Nah, kalau Bunda butuh informasi lebih lanjut terkait terapi buka aura ini bersama saya, silahkan Bunda bisa bertanya langsung pada Karina atau Jihan, asisten saya, pada nomor yang ada di atas ini. Oke, baik, itu tadi ilmu yang bisa saya bagikan pada para Bunda. Saya kira cukup, semoga bermanfaat ya Bunda. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.